Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Iqbal Zamzami. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips-tips bagaimana agar kita bisa rajin untuk sholat sunnah duha. Kalau kemarin kita sudah membahas sholat sunnah tahajud, hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah duha. Nah, bagaimana caranya, bagaimana tips-tipsnya? Yuk simak video ini sampai selesai agar kita berupaya akan kita berusaha untuk selalu istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya. Selamat mendengarkan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa sih tips-tips dari sholat duha, manfaat dari sholat duha, saya memberikan sedikit informasi tentang waktu kapan kita melaksanakan sholat duha. Sebenarnya melaksanakan sholat duha itu ialah 20 menit setelah terbitnya matahari sampai 15 menit sebelum sholat zuhur. Artinya sekitar setengah 7 sampai setengah 12. Nah, kita melaksanakan sholat duha. Tapi sebaiknya melaksanakan sholat duha itu di antara jam setengah 9 sampai jam 10. Karena kenapa? Disitulah orang-orang atau kita melaksanakan kegiatan sibuk mengerjakan pekerjaan, aktivitas kantor, aktivitas mengajar, dan pekerjaan lainnya. Disitulah kita lihat bagaimana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita melaksanakan sholat duha pada saat waktu kita sedang bekerja dan mungkin pada saat kita sedang sibuk. Nah, disitulah Allah akan melihat. Di situ di waktu tersebutlah itu bernilai pahalanya yang lebih. Lalu apa sih manfaat dari sholat duha ini? Yang pertama, insya Allah sholat duha ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yaitu apabila kalian melaksanakan sholat duha, insya Allah akan diampuni dosa kita seperti buih di lautan. Lalu yang kedua, barang siapa yang mengerjakan sholat duha selama 12 rakaat akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga nanti. Jadi siapa yang mengerjakan setiap harinya dengan istiqomah melaksanakan sholat duha selama 12 rakaat dalam sehari, itu insya Allah akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Nah, ini yang paling penting manfaatnya. Yang ketiga itu insya Allah akan menambah rezeki kita. Ini menurut hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan bahwa barang siapa kalian mengerjakan sholatku selama 4 rakaat di permulaan pagi atau menuju siang, saya akan memberikan kalian kecukupan berupa rezeki. Nah, jadi siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat di permulaan siang atau pagi, insya Allah akan diberikan oleh Allah berupa rezeki yang tiada batas-batasnya, yang tiada terkira. Insya Allah apabila kita ikhlas niat lillahi ta'ala karena Allah, semuanya akan diberikan. Semuanya apa yang kita inginkan insya Allah akan diberikannya dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Lalu kira-kira apa sih, bagaimana sih tips-tips agar kita bisa istiqomah melaksanakan sholat duha ini? Ini berbagi pengalaman ya teman-teman. Saya juga sedang belajar dan berupaya istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Walaupun kadang manusiawi, futur, malas itu pasti datang tiba-tiba. Tetapi jangan terlena, jangan terpedaya oleh kemalasan kita sendiri. Nah, caranya yang pertama, saya selalu menekankan bahwa niat, terlebih dahulu niat lillah karena Allah Ta'ala. Apabila sudah dilandasi niat, insya Allah semuanya berpahala. Walaupun kita tidak mengerjakan atau kita lupa, insya Allah
dengan sudah ada niat tadi, insya Allah itu bernilai pahala. Ya, yang kemudian ingat faidah dari sholat duha itu apa, manfaat dari sholat duha itu tadi apa. Nah, kita kejar itu manfaatnya, menambah rezeki, diampuni dosa, dibangunkan istana di surga. Itu ingat di hati, di pikiran kita bahwa jika saya melaksanakan sholat duha, insya Allah saya akan diampuni dosa. Nah, lalu yang ketiga, kenapa kita harus melengkapi sholat wajib kita dengan sholat sunnah? Sholat sunnah, insya Allah itu akan melengkapi sholat wajib kita yang bolong-bolong, yang mungkin tidak khusyuk, yang lupa wudhu, yang lupa doa iftitah, yang lupa sujud. Insya Allah dengan sholat sunnah itu akan mudah-mudahan akan tertutupi. Nah, lalu yang keempat, saya selalu meniatkan pada diri saya bahwa saya mempunyai keinginan. Dengan keinginan tersebut, kok saya berpikir, kok saya menjadi malas ya? Sedangkan banyak keinginan yang saya panjatkan kepada Allah, sedangkan saya tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kita mempunyai banyak keinginan, tetapi jangan lupa juga kita untuk selalu memohon, melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kelima itu, ini secara umum ya, apabila kita bekerja masuk jam 8, jam 9, lalu kapan sih kita mengerjakan sholat duha tersebut? Kerjakan sholat duha itu sebelum berangkat ke kantor, ataupun sebelum berangkat ke tempat bekerja kita, sebelum kita menjalankan aktivitas kita. Jadi sebelum kita berangkat keluar rumah jam 8 atau jam 9 itu silakan sholat terlebih dahulu, agar kita sampai di tempat tujuan, sampai di tempat kantor kita sudah tenang menjalankan aktivitas yang super sibuk. Nah, lalu yang ketiga, untuk cewek, untuk perempuan, biasanya kan make up dan itu agar make upnya tidak luntur, tidak make up lagi setelah wudhu, silahkan sebelum make up, silahkan wudhu terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu dan sholat terlebih dahulu sebelum make up. Nah, jadi kan tidak susah-susah, tidak payah-payah lagi untuk kita berwudhu lagi untuk sholat setelah make up. Nah, lalu yang ketujuh itu ialah untuk yang masuk pekerjaannya, misal ngajarnya jam 7 pagi sebagai seorang guru ataupun karyawan yang masuk jam 7 masuk pagi, ini sebaiknya atur waktu kita. Misal pekerjaan guru mengajar, saya juga menerapkan hal ini ya. Pekerjaan guru masuk jam 7, lalu kita memberikan pelajaran terlebih dahulu kepada anak-anak didik kita sampai 2 jam 7 sampai misal masuk jam setengah 8. Artinya kita punya waktu 1 jam untuk menjelaskan, memberikan materi kepada siswa. Setelah itu kita meminta izin kepada anak didik kita untuk tetap tenang, tetap berdiam atau jangan keluar masuk, jangan ribut, karena ibu mau keluar sebentar untuk melaksanakan sholat. Itu sering saya katakan kepada anak didik saya meminta izin kepada anak didik saya untuk jangan ribut ketika ibu keluar dari kelas. Lalu yang ke-8 itu pasang alarm untuk sholat duha. Misal jam 8, jam 9 itu adalah waktu-waktu yang baik. Jam 8, jam 9, jam 10, pasang waktu tersebut agar kita diingatkan untuk sholat duha. Nah, yang ke-9 ini yang saya sering lakukan juga. Saya sering menempel kertas ataupun sticky notes di dinding ataupun di meja, agar itu bentuk pengingat kita. Oh, hari ini
Jangan lupa sholat duha, tempel. Jangan lupa sholat tahajud, tempel. Sama, ditempel apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari atau yang belum terlaksana. Itu kan kalau kita masuk di, misal di kamar, kalau ditempel di kamar, setiap hari itu akan diingatkan, dibaca, diingatkan, itu akan menumbuhkan rasa oh, saya mempunyai target untuk sholat duha jam sekian. Kalau saya ketika saya sudah menerapkan tersebut, saya melihat tulisan itu dan saya lupa mengerjakannya, saya merasa menyesal dan sedih karena saya tidak melaksanakan hal tersebut. Nah, yang ke-10 ini yang terakhir, jangan sampai bergadang. Jangan sampai tidurnya malam hari dalu ataupun di atas jam 10. Jangan sampai, karena efeknya ya seperti tadi, kita lesu, malas, letih. Nah, tetapi untuk orang-orang yang sanggup atau ini mungkin ada yang sebagian sanggup mengajarkannya. Tetapi itu harus melihat kondisi fisik kita. Apabila kita sanggup, maka silahkan dikerjakan. Apabila tidak sanggup, stop. Itu melihat kondisi tubuh kita sendiri. Sebenarnya teman-teman, mengenai hal-hal ini itu tergantung kepada siapa individunya, kepada siapa orangnya. Tetapi saya mengajak kepada teman-teman semuanya, kita semuanya, yuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjalankan perintah Rasul. Untuk apa? Agar hati kita tertekun oleh ketenangan, kenyamanan, mengingat Allah, mengingat bahwa kita tidak akan kekal di dunia ini. Itu yang menjadi motivasi kita agar kita bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa kita bersusah payah untuk beriman, beribadah, mengambil pahala sebanyak-banyaknya. Tidak apa kita meluangkan waktu untuk beribadah, karena memang kita diciptakan pun, jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan mengira bahwa sholat duha, sholat tahajud itu akan menghalangi waktu leha-leha kita, waktu istirahat. Tidak. Semakin kita sibuk dengan pekerjaan kita, insya Allah ketika kita mengerjakan sholat tersebut, insya Allah itu berlipat-lipat ganda mendapat pahalanya. Teman-teman, saya juga sedang belajar memperbaiki diri, memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah-ibadah lainnya. Untuk apa? Ya, untuk diri sendiri. Ketika kita sudah tertekun untuk beribadah, insya Allah semuanya terjaga. Baik lisan, hati, pikiran, mata, tindakan itu akan tertekun, terarah. Kalau intinya ini teman-teman, kalau kalian tidak melaksanakan, kalian tidak pernah merasakan kenyamanan dan ketenangan itu seperti apa. Yuk laksanakan, coba, istiqomah, berusaha. Yang namanya putur, yang namanya malas pasti ada, tetapi kita harus melawan diri kita sendiri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Tua muda, yang namanya belajar itu sepanjang hidup. Untuk teman-teman yang masih merasa muda hari ini, sekarang ingat, kita tidak selamanya muda. Dan jangan pernah bilang masa muda untuk senang-senang. Tidak. Mamparkan waktu muda kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang kalian dapatkan bukan kebahagiaan dunia saja, tetapi insya Allah ketenangan yang sebenar-benarnya. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Insya Allah itu yang kita dapatkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti insya Allah kita akan banyak mengupas tentang kenikmatan beribadah itu seperti apa.
saya juga lagi sedang belajar, bukan orang baik juga. Insya Allah akan terus memperbaiki diri. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.